Saya jemput Bapak Abimanyu akan bawa kita dalam doa persembahan kita yang pertama. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang luar biasa ini Tuhan. Hari yang terbaik yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami dijadikan lebih dari pemenang karena iman untuk kami kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa kami berjalan bersamamu Tuhan. Kau Tuhan yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Hingga akhir tahun ini kami menikmati begitu banyak kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan yang tanpa batas bagi setiap kami. Pagi hari ini kami membawa persembahan kami Tuhan. Kami membawa perpuluhan kami membawa misi, pembangunan maupun persembahan-persembahan yang lain Tuhan. Kami tahu Tuhan kami adalah orang-orang yang sudah diberkati terlebih dahulu. Kami menerima berkat yang terbaik darimu, yaitu pribadimu yang kau berikan bagi setiap kami. Dan kami mengembalikan itu semua dengan segala yang terbaik. Kami memberi dengan sukacita, kami membawa ini semua. Dan biarlah Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan meletakkan korban syukur kita yang pertama. Dan saya mempersilakan Bapak Ibu yang hendak memberikan korban persembahan berupa perpuluhan, misi atau pembangunan, bisa maju terlebih dahulu dan kita yang lainnya akan dilayani oleh pelayan persembahan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Di hariku, setiap nafasku semua tentangmu. Di waktuku, setiap langkahku penuh cintamu. Kasihmu, karyamu sempurna dalamku. Hatiku terkagum melihat apa yang kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu. Kaulah alasanku hidup. saya jemput Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Lebih dalam lagi kita menyembah Tuhan di tempat ini. Di hariku, setiap nafasku semua tentangmu. waktuku, setiap langkahku menuju cintamu. katakan kasihmu, karyamu, kasihmu, karyamu sempurna dalamku. Hatiku kagum melihat apa yang kau perbuat. Kuatkanku, memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu. Kaulah alasanku, hatiku terkagum melihat apa yang kau perbuat.
Tuhan kami hidup Tuhan. Dan saat ini kami mau menyembah Engkau, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan buat kasih dan karya-Mu Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu sempurna dalamku. Oh, kasih-Mu, karya-Mu sempurna dalamku. Hatiku Mari ingat setiap perbuatan Tuhan yang besar, karyanya, kasih-Nya. Dan mari kita naikkan syukur kepada Tuhan, sebab Dia alasan setiap kita ada di tempat ini. Perbuatan yang besar yang tak mampu kita balas. Biar itu menjadi alasan kita menyembah, mengikuti Dia seumur hidup kita. Kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu sempurna dalamku. Katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu sempurna dalamku. Kasih-Mu Tuhan, karya-Mu sempurna dalamku. Oh, kasih-Mu, karya-Mu sempurna
angkat untuk menyembahmu. Kaulah alasanku, hatiku terkagum melihat Kau berbuat. Kuatkan mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu. Kaulah alasan hatiku melihat apa yang Kau perbuat. Kuatkan mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu. Kaulah Mari angkat kedua tanganmu kepada Dia, sembah Dia di tempat ini. apa yang Kau perbuat. Kuatkan mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu. Kaulah alasanku, hatiku melihat apa yang Kau Menyembah Kau perbuat. Tuhan. Kuatkan mulutku memuji, Haleluya, haleluya. terangkat untuk menyembahmu. Kaulah Kaulah alasan, Kaulah alasan, alasan. Mari sembah Dia umat Tuhan. besar kasih Ku menyembah, ku memuji namamu. Haleluya, haleluya. Terkagum akan kasih-Mu. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah Kamu. Mari angkat kedua tanganmu. hatiku terkagum Mari sembah Dia. melihat Allah ada di tempat ini. Mari sembah Dia. berbuat. Haleluya. Kuatkan mulutku memuji, tanganku Yes Lord. terangkat untuk menyembahmu. Kaulah alasanku, hatiku terkagum Makasih Tuhan. melihat Makasih Tuhan. apa yang Kau perbuat. Kuatkanku. Kuatkan mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu. Kaulah alasanku, Kaulah alasanku, Kaulah alasan. Kaulah alasanku hidup. Kaulah alasan kami hidup. Kaulah alasan
terkagum melihat apa yang kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku gerakkan untuk menyembahmu. Kaulah alasanku, kaulah alasanku, kaulah alasanku hidup. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Allah. Haleluya. Father, we are amazed Bapa di sorga, kami meminta hari ini at what you've done. akan apa yang kau sudah lakukan, And the whole reason we live dan semua alasan kami ada hari ini karena Engkau. is because of you. Karena Engkau Tuhan. And before anything existed, Dan sebelum segala sesuatu ada, there was your word. itu adalah firman-Mu terlebih dahulu. Your word. Firman-Mu, Your word. firman-Mu. And this morning, Dan pagi ini, as we listen to your word, saat kami membuka hati dan mendengar firman-Mu, the same creative power that brought everything into existence firman yang menciptakan dan menjadikan segala sesuatu menjadi ada, would bring life to us. akan membawa kehidupan kepada kami pagi ini. Your word is sharper than a double-edged sword. Firman-Mu tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua, Dividing soul from spirit. yang membuka, membedah jiwa dan roh. Your word is God-breathed. Firman-Mu adalah nafas Allah bagi kami, Equipping us, memperlengkapi kami, training us, melatih kami, developing us. mengembangkan kami. And it's not any word. Dan itu bukan hanya sekedar perkataan, It's your word. tapi itu adalah firman-Mu. So God, Oleh karenanya Bapa, Holy Spirit, Roh Kudus, one word from you satu kata dari Engkau will change everything. akan mengubah segala sesuatu. And we're ready. Dan kami siap menerima firman-Mu. We're ready. Kami siap, We open our hearts, kami buka hati kami, our minds, pikiran kami, our hands. kehidupan kami, tangan kami. Speak to us. Bicaralah kepada kami, In ya Allah. Jesus' name. Di dalam nama Yesus kami Amen. berdoa. Yang Amen. percaya berkata, amin. Why Beri don't we kemuliaan applaud bagi the Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Wonderful. Silakan duduk. Please take a seat. I love the Word of God. Saya mencintai firman Allah, mengasihi firman Allah. Saya suka firman Allah. I love it. Saya suka firman Allah. Saya mengasihi firman Allah. I didn't become a Christian until I was in my 20s. Saya bukanlah orang Kristen sampai saya berusia puluhan tahun, 20-an tahun, maaf. I was a drug addict, Saya alcoholic. seorang narkotik, again. A drug addict, alcoholic. Saya pecandu narkoba, And somebody gave me a Bible. dan seseorang memberi kepada saya Alkitab. I opened it. Saya buka, First thing I thought, wow, it's very big. wah, pertama saya berpikir, wow, buku ini besar sekali. And the letters are so small. Dan tulisannya kecil-kecil. This is true. Itu benar. I can't read all this. Saya pertama kali berpikir saya tidak mungkin bisa baca semua ini. So I flicked Saya buka, and I found a book called Romans. lalu saya sampai di kitab Roma. I knew nothing about the Bible. Saya tidak punya pengalaman, pengetahuan apa-apa tentang firman. Kan saya bukan orang Kristen waktu itu. But I thought Roman soldiers. Yeah, I like Roman Jadi soldiers. saya pikir, oh prajurit Roma, saya suka, oh, saya mau baca Roma.
Saya like- pikir waktu itu, I like the film Gladiator. saya suka film Gladiator. So I started to read, and I read Romans 3. Lalu saya mulai baca dan saya baca Roma pasal 3. Boom, Dan wow, into my spirit. itu langsung masuk di roh saya. And I got born again. Dan saya lahir baru. This is not an ordinary book. Buku ini bukanlah buku biasa, Bapak Ibu Saudara. We reverence it. Kita menghormatinya, We love it. kita mengasihinya. It's our life. Ini adalah kehidupan It's our kita. life. Ini adalah kehidupan Amen. kita. Amin. So Jesus Tuhan Yesus, really speak to us. mari berbicaralah kepada kami. Now I'm going to begin with the passage that is your theme. Kita akan memulai dengan tema ulang tahun gereja kita yang ke-10 yang hari Jumat kita rayakan kemarin, yaitu dari Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Who was here Friday? Siapa yang hadir hari Jumat tolong angkat tangan di ulang tahun kita. Oh my, mamma mia. It was incredible. Luar biasa. This is an incredible church. Gereja Tuhan adalah gereja yang luar biasa. Amin. And it's great here, Memang seperti yang kita berenungkan hari Jumat, luar biasa ada di sini. but where we're going Tapi kemana kita pergi is even better. adalah sesuatu yang lebih baik yang Allah sediakan bagi kita. It's better, yeah? Lebih baik, amin. This is what Paul says Ini yang Paulus katakan di Roma pasal 3 ayat 13-14. in Philippians chapter 3, Filipi pasal 3, verse 13 and 14. 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. When Paul wrote this, Waktu Paulus menuliskan ayat ini, it was at the end of his life. itu ada di ujung kehidupannya. He'd done so much. Dia melakukan banyak hal bagi pekerjaan Tuhan. He was tired Dia lelah. because we know in the first chapter, Karena kita tahu dari pasal 1, Paul says, Paul bilang, please God, dia bilang, Tuhan, can I come home? aku lebih suka ada bersama dengan Engkau. Bolehkah saya pulang? I've done enough. Saya sudah melakukan cukup banyak dalam pekerjaan Tuhan, pelayanan. Some of you will feel like that. Mungkin ada banyak dari kita merasa seperti itu. It's not easy serving the Lord. Tidak gampang Bapak Ibu Saudara, melayani Tuhan itu tidak gampang. There are challenges, Ada tantangan. but the journey is greater than the challenges. Tetapi perjalanannya lebih luar biasa daripada tantangannya. Yang percaya bilang amin. But here's Paul, Dan disinilah Paulus, maybe like you, mungkin seperti saudara, he's tired, he's worn out, lelah, kecapean. but he says this, Tapi dia bilang ini, I haven't got there yet. saya belum sampai di situ benar. And though I'm tired, Benar saya lelah, I'm not giving up. tapi saya tidak akan I menyerah. am not giving up. Saya tidak akan menyerah. Amin. I am not giving up. Saya tidak akan menyerah. Kupang is awesome. Tuh Kupang luar biasa. Fatailua is Fatul- better. Fatuleu. Yeah. Saya juga bingung itu apa tadi. Fatuleu memang Kupang luar biasa, tapi naik ke atas Fatuleu pemandangannya lebih luar biasa. This is great. Kita berada di sini dalam This perjalanan church. 10 tahun ini luar biasa. Wow. Luar biasa. But where you're going Tapi kemana Tuhan akan bawa kita lebih luar biasa lagi. is far greater. Akan lebih luar biasa. I've been looking at you, Saya melihat Pak Bram lagi mimpin pujian, leading in worship, memimpin pujian. and the Spirit of the Lord spoke to me. Dan Roh Kudus bicara kepada saya. There's greatness on you. Ada
kebesaran di dalam engkau. Not because you want to be great, Bukan karena engkau ingin besar, but the Lord is calling you tapi Tuhan sedang memanggil kamu to higher levels of authority. untuk ke level otoritas yang lebih tinggi. There's a pastor's heart in you. Ada hati gembala di dalam engkau. You love Engkau people. mengasihi orang-orang. But I have to tell you, Tapi saya harus kasih tahu saudara, there's a cost. ada harga yang harus dibayar. There's a cost to loving people. Ada harga untuk mengasihi orang lain. I'm a pastor. Saya gembala. I say as a joke, Saya selalu mengatakan lelucon. why am I a pastor? Kenapa saya jadi gembala? I don't like people. Karena saya introvert, saya tidak suka orang sebenarnya. I love people. Tapi sekarang saya mengasihi orang-orang. The Lord is putting in you Tuhan menaruh di dalam kamu not just a pastor's heart, tidak hanya hati gembala, but an authority tapi otoritas to speak, untuk berbicara, to build teams, untuk membangun tim, tim, dan tim. People are going to come to this church Orang-orang akan datang ke gereja ini, and they're going to learn from you. akan belajar dari kamu. And you'll travel to other churches Engkau akan pergi ke gereja-gereja lain to help them. dan menolong banyak gereja. We don't need more leaders. Kita tidak membutuhkan lebih banyak pemimpin, We need more shepherd kita leaders. butuh lebih banyak pemimpin gembala. Like David. Seperti Daud. Integrity of heart Integritas hati and skillful hands. dan tangan yang dilatih, terampil. Let your anointing fall. Again, The Holy Spirit anointing on him. urapan Allah ada atas engkau. You're worried about your home, Kamu sedang khawatir tentang rumahmu. where you're Betul? living. Di mana kamu tinggal. Correct? Betul? Dia sedang bicara. Don't say yes if that's not true, right? Is that true? Kalau tidak benar, tidak apa-apa. Tuhan sedang memakai beliau untuk bicara. Betul? Kamu sedang khawatir tentang rumah. You've been praying Kamu sedang berdoa and dreaming. dan bermimpi punya rumah. The Lord is going to provide for you supernaturally. Tuhan akan menyediakannya secara supranatural. So Paul, though he was tired, he said, I'm pressing on. Paulus walaupun dia lelah, dia berkata, oh saya akan terus maju, saya akan mengejarnya. I look at your building and get exhausted. Saya melihat gedung saudara, saya langsung lelah, terlalu besar. I look at everybody putting out the chairs and I get exhausted. Saya melihat semua volunteers, leaders menyusun kursi dan saya menjadi lelah. I look at all the police and all the security and the traffic and I go, oh. Hari Jumat kemarin waktu dia melihat bapak-bapak polisi membantu kita mengatur lalu lintas dan tim keamanan bekerja. Wow, dia bilang ini pekerjaan yang berat. I get exhausted. Saya menjadi lelah, lihat saja lelah. I have to go and have a sleep. How much more you? Bagaimana lagi saudara yang melakukan? Saya yang melihatnya saja melihat bahwa itu pekerjaan yang berat, apalagi saudara yang melakukannya. I was here Saya ada di sini. when you began. Waktu kita mulai 1 tahun awal yang lalu. Those terrible plastic chairs. Waktu itu ada 100 kursi plastik putih yang kami susun di depan Lipo di Ruko. Kita mau merintis di sana. Everybody living in the same building. Dan Bapak Gembala tinggal di atas Ruko dengan semua orang dan leaders, ada 20-an orang. Semua tinggal sama-sama. I saw how hard you've worked. Saya melihat bagaimana perjuangan dan kerja keras dari gereja ini. Sister Sushi, Ibu Susi, working so hard. 14 orang pertama termasuk Ibu Susi dan Pak Handri waktu kita rintis gereja ini 10 tahun lalu. Pastor Andre. Pak Handri, Pastor Handri, Wow. Your elders. tua-tua jemaat di gereja, luar biasa.
Yeah, it's better Benar, ini baik. if you go to heaven. Itu yang Paulus bilang, lebih baik saya pulang ke sorga, sudah selesai mengerjakan pekerjaan saya. Right now. Sekarang, Who'd like to go to heaven right now? siapa yang mau pulang ke sorga sekarang? I'd like to go, Saya mau pulang sudah, because in heaven, karena di sorga none of the food has calories. tidak ada kalori di sana. But no, Tapi tidak, you're like Paul. saudara dan saya seperti Paulus. You're pushing on. Kita terus maju. You see something greater. Kita melihat sesuatu yang besar yang Allah sediakan. Now, I'm an outsider, Saya tahu bahwa saya datang dari luar, saya pendatang. but I look. Tapi saya melihat, Wherever I go, I look. kemanapun saya pergi, saya mengamati. And it's obvious to me Dan itu sangat jelas bagi saya that Kupang bahwa Kupang is growing. bertumbuh dengan luar biasa. Amin. And I have a feeling Dan saya merasa that Kupang bahwa Kupang will become akan menjadi Indonesia's Antioch. Antioknya Indonesia. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. I mean, even if you want to leave Jakarta, you can't. Even if you want to leave Jakarta, you can't. Bahkan waktu engkau ingin meninggalkan Jakarta pun tidak bisa. It's too crowded. You can't Terlalu leave. terlalu sesak dan padat di Jakarta untuk tinggal di sana. But truly, something's happening here. Tetapi benar Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di kota ini dan di gereja ini. Amin. I want to read Hebrews 11, Saya ingin membaca Ibrani pasal 11 and we're going to look at this passage dan kita akan melihat pasal ini and draw some points dan menarik beberapa poin that will help us yang menolong kita to press on. untuk terus maju. So let's read Hebrews 11, 15 to 16. Ibrani 11, 15, 16. Mohon maaf Bapak Ibu, hari ini screen Videotron tidak nyala karena listrik sedang mati. Jadi Bapak Ibu bisa membuka Alkitab Bapak Ibu Saudara di handphone atau Alkitab kertas. Dan kita baca, kita menyimaknya bersama. Ibrani 11, 15, 16, 15 to 16. Saya baca dan Bapak Ibu menyimaknya. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. I'm longing for a better country, Saya rindu akan satu kota yang lebih baik. a heavenly country. Kota yang lebih baik di sorga. I'm longing for it. Saya sangat merindukannya. Something far better. Di sana pasti jauh lebih baik. It says, Di sini dikatakan, if they had been thinking about where they came from, dikatakan bahwa kalau saya mengingat tanah asal, they would have opportunity mereka punya kesempatan, jika mereka mengingat tanah asal, mereka punya kesempatan to go back. untuk kembali. So the first thing I want to say, Jadi hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah, if we are going to keep moving, kalau kita ingin terus maju, bergerak maju, we have to engage Kita- with the present. kita harus terlibat di dalam masa sekarang. Now let me explain. Izinkan saya menjelaskannya. We can all look back at the great days, Kita bisa melihat kembali masa lalu dan hal-hal yang besar yang terjadi di masa lalu. or we Atau- can dream, Atau kita bisa bermimpi, spend all of our time dreaming menghabiskan waktu kita dengan bermimpi about one day, dan akan satu hari nanti. But right now, Tetapi yang present, yang sekarang ini, the Lord Tuhan wants us to focus ingin kita fokus on what He is doing akan apa yang Dia sedang lakukan right here, sekarang ini, right now. sekarang ini di tempat ini. And that helps us Dan itu menolong kita
Because you and I, we know, Karena saudara dan saya, kita tahu, I remember the good old days. saya ingat, Oh, wow, how waktu itu, masa-masa lalu. I remember when I was 12, Saya ingat waktu saya umur 12 tahun. climb up the trees, Naik pohon, exercise. olahraga. When I was young, Waktu saya masih muda, I was an athlete. saya atlet. Pasti saudara tidak percaya. I know that's hard to believe. Saya percaya saudara akan sulit mempercayainya dengan penampilan saya sekarang. And occasionally, Dan kadang-kadang I'd tear a muscle saya kena kejang kaki. through exercise. Waktu saya lagi olahraga. But now I'm 64, Sekarang saya usia 64. I pull a muscle when I'm sleeping. Kejang waktu tidur setelah usia 64 tahun. Tidak olahraga tapi kejang. If I sneeze, Kalau saya bersin langsung sakit pinggang sekarang. but then also Tetapi juga the temptation. cobaan dan godaan. Oh, that was awesome. Wow, masa lalu itu indah, luar biasa. That stops us seeing God here. Itu menghambat kita melihat apa yang Tuhan sedang lakukan sekarang. But equally, if we become too focused, Tetapi juga kalau kita terlalu fokus kepada masa depan, I can live in fantasy saya bisa hidup dalam fantasi. or I get overwhelmed. Atau saya menjadi terlampau mengagumkan sampai saya tidak tahu harus buat apa. Imagine Bayangkan, Pastor Charles saya this morning, bangun pagi, he says to you, dia bilang kepada saudara, we're going to start building kita akan mulai membangun tomorrow besok for a 10,000 seat church. untuk gereja dengan kapasitas 10.000 tempat duduk. Yeah, exactly. Look at you. Coba lihat wajah-wajah saudara, saudara pasti bingung. It'll freak you out. Itu menakutkan. But we focus here Tetapi waktu kita fokus kepada present, kepada sekarang apa yang Allah lakukan. to live in the moment, Untuk hidup dalam momen di mana Allah sedang buat sesuatu, to see what Jesus is doing now. untuk melihat apa yang Yesus lakukan sekarang, There are two challenges. ada dua tantangan yang kita hadapi. There's the forgetting challenge, Yang pertama adalah tantangan melupakan, because we've got to forget some things. karena kita harus melupakan beberapa hal. But there's the remembering challenge. Tetapi juga ada tantangan mengingat. There's things we have to remember. Ada hal-hal yang harus kita ingat. Look at Isaiah, the book of Isaiah. Lihat kepada kitab Yesaya. Coba kita buka kitab Yesaya. Isaiah 43, verse 18 and 19. Yesaya 43, 43, verse 18 18, and 19. 19. Saya baca bagi Bapak Ibu Saudara, Yesaya 43, 18, 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. It's impossible Adalah sesuatu yang mustahil to see the new thing untuk melihat sesuatu yang baru that God is doing yang Allah sedang kerjakan, unless you forget the older thing. kecuali saudara mampu melepaskan dan melupakan yang lama. Now, I go to a lot of churches all around the world, Saya pergi di banyak sekali gereja di banyak negara di dunia, and what I've noticed, dan apa yang saya perhatikan, some churches get stuck ada banyak gereja yang mandek because they're always remembering what they used to do. karena mereka selalu mengingat apa yang dulu mereka biasa lakukan. So they can't see Akibatnya mereka tidak bisa melihat not just the new things, tidak hanya apa yang baru yang akan terjadi, they can't even see what God is doing now. tapi bahkan mereka tidak bisa melihat apa yang Tuhan lakukan sekarang. We've got to forget. Kita harus melupakan. It's hard. Itu sulit. It is hard. Itu sulit. The forgetting challenge.
Tantangan untuk melupakan. This is true. Ini betul, ini cerita betul. Is that, Seatbelt. is that Yeah. legal here or not? Yeah, they have, but not all people do it. Okay. In Australia, Di Australia, like I was in Russia, right? saya di Rusia, No seatbelts. tidak perlu pakai seatbelt. They're crazy. Mereka nyetirnya gila. Russians are crazy. Orang Rusia itu gila. Right? I said, isn't that a rule? Again? They say, isn't there a speed limit? Saya tanya kepada mereka, bukankah di jalan itu ada batas kecepatan? No, it's just a suggestion. Mereka bilang, oh itu hanya saran saja. But because I'm from Australia, Tapi karena saya dari Australia, we have to wear seatbelts. kami right? harus pakai seatbelt. So I go to Russia, Saya pergi ke Rusia, I sit in the car, saya duduk di mobil, and I go like that. dan tangan saya otomatis langsung tarik seatbelt. There's nothing there. Langsung saya tarik, tidak ada seatbeltnya. Every time I sit, whoop, Waktu saya setiap kali duduk di mobil, saya langsung cari seatbelt, enggak ada. even when they told me 100 times, Walaupun mereka bilang kepada saya berulang kali, there's no seatbelt. tidak ada seatbelt. My muscle has memory. Tapi memori dari otot saya sudah terlatih. Jadi saya langsung cari seatbelt begitu duduk. They say, what, are you Orthodox? Mereka tanya, kamu gereja ortodoks atau apa? We all have memory, muscle Kita memory. semua punya memori, kenangan masa lalu. It's a challenge to forget. Dan sangat sulit tantangannya untuk melupakan. Now, when the Bible was written, Waktu Alkitab ditulis, it wasn't written in chapters and verses. kita tahu bahwa Alkitab tidak ditulis di dalam pasal dan ayat. That was added in the 12th century Itu ditambahkan di abad 12 to help us find. untuk menolong kita menemukan. So you should read the whole passages Jadi saudara harus membaca seluruh pasal in context. untuk dapat konteksnya. Now, if we read on, Again, if we continue to read kalau on, kita terus membaca in chapter 44, dalam pasal 44 dari kitab Yesaya, we get to verse 21. saudara akan sampai di ayat 21. And it says the opposite. Dan itu jadi berbeda karena Yesaya memberikan sesuatu yang bertolak belakang. So let's read Mari kita lihat pasal 44 verse 21. 44 ayat 21. Ingatlah semuanya ini hai Yakub, sebab engkaulah hambaku hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku hai Israel, engkau tidak kulupakan. Huh? Hah? First he say forget. Di pasal 43 dia bilang lupakan, Now he's saying remember. di pasal 44 dia bilang ingat. Which one? Yang mana yang harus kami lakukan? Is it forget Melupakan or is it remember? atau mengingat? Which one? Yang mana? But have a look at 44. Tapi saudara lihat di pasal 44. Who is it written to? Kepada siapa itu ditulis? Jacob. Itu kepada Yakub. Yeah, have a look at the passage. Saudara lihat pasalnya, Mentions Jacob itu tentang Yakub and Israel. dan Israel atau tentang Israel. Who are they? Siapa mereka? The same person. Mereka adalah orang yang sama, It's the same person. orang yang sama. When did Jacob's name get changed to Israel? Kapan nama Yakub berubah menjadi Israel? When? Kapan? Can you remember? Bisakah saudara ingat? Jacob's name was changed when he wrestled with the Lord. Nama Yakub berubah waktu dia bergumul dengan Allah, bergulat dengan Allah. He wrestled Dia bergulat all night. sepanjang malam. And he said, I'm not letting you go Dan dia bilang, saya tidak akan melepaskan engkau. until you bless me. Nah, sampai engkau memberkati saya. And then the Amin. angel of the Lord said, yeah, I'll bless you. Dan malaikat Tuhan bilang, ya saya akan memberkati engkau. Tapi patah. From that moment, Mulai dari hari itu, Jacob was called Israel mulai hari itu Yakub dipanggil Israel and he limped.
Dan dia berjalan pincang for the rest of his life. sepanjang sisa umur hidupnya. This church Gereja ini has a limp ada kepincangannya because you've wrestled with karena God. kita bergumul dengan Tuhan. We don't just get blessings. Kita tidak hanya mengejar dan menerima berkat, Bapak Ibu. We have wrestlings. Kita juga ada punya pergumulan dan pergulatan. And God wants us Dan Tuhan mau kita to remember untuk mengingat the things that He has done hal-hal yang dia sudah lakukan. and how we had to hang on. Dan bagaimana kita bergantung kepada Allah. He wants you to Dia remember mau kita mengingat what He did apa yang dia sudah in lakukan. C3 Reach Kupang. Bagi Sitri pemulihan Kupang. He wants you to remember Dia ingin saudara ingat when the cyclone came and blew your church waktu over. badai seroja datang dan menghancurkan gedung gereja kita lah yang lama. And you didn't give up Tapi saudara kita tidak menyerah because He gave you strength. karena He gave you strength. karena dia memberi kekuatan kepada kita. Like Paul, Seperti Paulus, His grace dia kasih karunianya is sufficient. cukup bagi saya. His greatness Kebesarannya is made strong in my weakness. memberi saya kekuatan dalam kelemahan saya. We got to forget Kita harus melupakan the great things we've done, hal-hal besar yang sudah kita lakukan, and we've got to remember tetapi kita harus mengingat the great things He has done hal-hal besar yang dia lakukan di dalam and kita how we've wrestled for dan them, bagaimana kita bergumul di and that dalamnya. keeps us going. Again? And that keeps us Dan going. itu membuat kita terus maju. Amin. God is not weak. Tuhan tidak lemah, Bapak Ibu Saudara. He's not Father Christmas or Santa Claus. Tuhan bukanlah Santa Claus. He says, oh, here you go. Here's a nice thing for you. No, God Tidak. Allah died on the cross mati di kayu salib and He entered our humanity. dan dia masuk dalam kemanusiaan kita. And when He died on the cross, Waktu dia mati di salib, He cried out, dia berteriak, my God, Allahku, Allahku, where are you? mengapa engkau meninggalkan saya? We've cried that prayer. Again. We have cried that prayer. Kita semua pernah meneriakkan doa itu. But God didn't leave Him there. Tetapi Allah tidak meninggalkan Yesus di situ. He rose. Yesus bangkit dari He kematian. rose. Dia bangkit dari He kematian. rose. Dia bangkit dari kematian. Amin. So we have to Jadi kita harus engage now. terlibat di dalam apa yang Tuhan lakukan sekarang. Forget all the great things we've done Lupakan hal-hal besar yang sudah kita lakukan. and remember Tetapi ingat how He has bagaimana dia come to us sudah datang dan and menolong we kita. had to wrestle. Dan waktu kita bergumul dalam pengalaman dengan dia. The second thing, Yang kedua, it says in that Hebrews passage dalam Ibrani tadi, that they were longing for a better country. bahwa mereka rindu akan tanah air yang lebih baik. If we're to continue on, Jika kita ingin terus maju, we have to elevate our vision. kita harus mengangkat visi kita. Isaiah 40 verse 26. Yesaya 40 ayat Verse 26. ayat 21. Yesaya 40 ayat 21. Yesaya 40 26. Terima kasih. Yesaya 40 26. Yesaya 40 26. Saya baca bagi Bapak Ibu Saudara. Yesaya 40 26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Wow. We have to elevate our vision, Kita harus mengarahkan pandangan kita, lift our eyes, angkat lift our eyes mengarahkan mata kita
to see how great and powerful our God is. melihat betapa hebat dan kuatnya Allah kita. That's the first. Itu yang pertama. Second, Yang kedua, Psalm 112 verse 1 to 2. Mazmur 121 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. We have to lift our eyes Kita harus mengangkat pandangan kita and to see dan melihat He's not just powerful, Dia tidak hanya luar biasa hebat, He berkuasa, helps us. tapi Dia juga adalah penolong yang selalu menolong kita. He Amin. helps us. Dia menolong kita. The one who created the heavens and earth Dia yang menciptakan langit dan bumi itu siap menolong kita. helps us. Menolong kita. There's not one problem, Again, tidak ada satu masalah pun, not one challenge, tidak satu pergumulan, not one pain tidak satu penyakit atau sakit that He doesn't care about. yang Dia tidak peduli. Dia He is selalu peduli. powerful, Dia luar biasa. and if we lift our eyes, Dia berkuasa, dan waktu kita mengangkat pandangan kita, He is our help. Dia adalah penolong kita. Amin. The third thing, Yang ketiga, John 4, Yohanes pasal yang keempat 35. ayat 35. Yohanes pasal 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. We have to lift our eyes Kita harus mengangkat pandangan kita, and see the opportunities melihat kesempatan that are here yang ada di sekeliling kita now. sekarang. Now, each of these three passages Semua dari pasal-pasal ini all use the same phrase. selalu menggunakan frasa yang sama. Lift your vision, Angkat pandanganmu, lift your eyes angkatlah pandanganmu. to see how powerful He is. First Melihat one. yang pertama betapa besar dan berkuasanya Dia. Lift your eyes Angkatlah pandanganmu to see untuk melihat He's your help. bahwa Dia adalah penolong kita. And lift your eyes Yang ketiga, angkatlah pandanganmu to see the opportunities. dan lihatlah kesempatan-kesempatan yang ada di sekelilingmu. The harvest is now. Penuaian itu sekarang. Yang Now. percaya bilang amin. Sekarang. Now. Sekarang. Now. Sekarang. Beri kemuliaan bagi Dia. Sekarang. He's all powerful. Dia Allah yang maha kuasa dan He's your berkuasa. help. Tapi Dia juga adalah penolong kita. So go. Oleh karena itu lihatlah kesempatan dan bergerak. He has the power for you to preach. Dia punya kuasa bagi kita untuk menyampaikan Injil keselamatan. He has the help for you when it's difficult. Dia memberikan kekuatan dan pertolongan bagi kita waktu itu menjadi sulit. So go. Oleh karena itu lihatlah kesempatan dan And bertindak. that helps us. Karena Dia menolong kita. Amin. In that passage in Hebrews, Di dalam pasal itu di Ibrani, he says they longed for somewhere. Alkitab berkata mereka merindukan satu kota. And it says Dan dikatakan he has prepared Dia sedang menyediakan a city sebuah kota for them. bagi mereka. So we have to enlarge Jadi kita harus memperbesar our vision for mission. visi kita untuk misi. Yang percaya bilang amin. Church is important. Gereja Tuhan itu penting. Church is the dwelling place of God. It's the dwelling place of God. Gereja Tuhan adalah tempat kehadiran Allah. Allah bertahta, Allah hadir di gereja. But He's not just called us to church. Tapi Dia tidak hanya panggil kita ke dalam gereja. He's called us to a world. Of the world. Dia memanggil kita juga untuk pergi ke dunia. He's called you Dia memanggil saudara to this magnificent island. kepada pulau yang luar biasa ini, Pulau Timur. There's something like 500,000 in Di, Kupang. di kota ini ada 500.000 penduduk kalau saya tidak salah.
and growing. dan sedang bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Did you know Tahukah saudara, there's a plan? A plan ada rencana to connect untuk menyambungkan Darwin Darwin to Kupang ke Kupang, to Timor ke Timor Leste, to New Zealand. dan New Zealand, Pasifik, New Zealand. Watch. Lihatlah, Why has God got you here? kenapa Tuhan menaruh Bapak Ibu ada di sini. He's got a job. Karena dia punya tugas bagi kita. Amin. Enlarge your vision, Perbesar visi saudara, your mission. misi saudara. Acts 17, Kisah Para Rasul pasal 17. verse 24 to 27. Kisah Para Rasul 17 ayat 24 sampai 27. Kisah Para Rasul 17 24 sampai 27. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Kisah Para Rasul 17 24 27. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. 26, dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Ayat 27, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. God Allah determined that Allah rindu that you would live here bahwa saudara, menentukan bahwa saudara tinggal di sini, now ada di sini sekarang, in this time. dalam momen dan waktu ini. For what purpose? Untuk tujuan apa? So that others Supaya yang lain, orang lain di sekeliling kita, would reach out untuk dijangkau and find Him. dan menemukan Yesus di dalam kita, di dalam Dia. Amin. In that verse, Di dalam ayat ini, di Kisah Para Rasul ini, it says God doesn't need anything. Tuhan dikatakan bahwa Tuhan tidak butuh apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Okay, this is important. Ini penting. He doesn't need you. Dia jujur, dia tidak butuh saudara dan saya. Doesn't need you at all. Dia sama sekali tidak butuh saudara dan saya. But He wants you. Tapi dia mau saudara dan He saya. wants you. Dia mau saudara dan saya. If I say to my wife, Kalau saya bilang kepada istri saya, "Oh, I need you," saya butuh engkau. Kathy, I need you. Pastor Katie, saya butuh engkau. Cook for me, Masak untuk saya, clean my clothes. bersihkan, cuci pakaian saya. Masalah datang. But if I say to her, Tapi kalau saya bilang kepada dia, "I want you," saya merindukan, saya oh, ingin you're so engkau. beautiful. Kamu begitu cantik. I want you. I want I you. love Yeah. you. God, you are God's delight. Saudara dan saya adalah kesukaan Tuhan. Yang We have percaya a- bilang amin. We have a privilege. Kita punya privilege, kita punya hak istimewa. He loves you so much Dia mengasihi saudara dengan luar biasa. that He's saying, "Come on, Again? come on, Lalu dia bilang, mari, I want you. saya mau saudara, saya inginkan. This will be engkau. awesome. Ini akan luar biasa. Let's go to Fatah. Fatuleu. Mari kita ke Fatuleu. Let's win more people. Mari kita bawa lebih banyak orang ke dalam kerajaan surga. Let's build the kingdom of God." Mari kita bangun kerajaan surga. Amin. What a privilege. Sebuah hak istimewa, He could have just kebanggaan. said, "I don't need you. Dia bisa bilang, oh saya tidak butuh engkau. I'll do it myself." Saya bisa lakukan karena And saya Allah. And He could. Dan dia bisa karena dia Allah. He wants you. Tapi dia mau, dia inginkan kita. Now, I had not planned to say this next bit, but Again? I hadn't planned Saya tidak merencanakan to share this
untuk menyampaikan hal ini kepada saudara. Next bit. Tapi saya akan menyampaikan. Very close to here Sangat dekat dari sini, was one of the greatest revivals pernah terjadi sebuah kebangunan rohani besar dalam sejarah. in Southeast Asian history. Dalam sejarah kekristenan di Asia Tenggara, In Soe. di Soe. What's there now? Di mana sekarang sisa dari kebangunan itu, kebangunan rohani itu? Not much. Tidak terlalu banyak yang tersisa. My sense, Saya merasa something's happening sesuatu sedang terjadi, again, akan terjadi lagi, again. terjadi akan terjadi lagi. But this time, Tapi kali ini, you've got to be ready. saudara dan saya harus siap. Amin. You've got to have the fishing net ready. Saudara harus punya jala yang siap. And this church Dan gereja Tuhan ini, and the other churches in this dan city, banyak gereja di kota Kupang ini, not just this church, tidak hanya gereja ini, but the other churches, tapi gereja-gereja yang ada di kota Kupang got to get your nets ready. harus menyiapkan jalannya. Because that revival Karena in kebangunan rohani itu 63, 65 65. di tahun 1965 sampai. Do you know, I go overseas, Saudara tahu kalau saya pergi ke banyak negara di dunia ini, people say to me, oh, there's a great revival in near Kupang. orang selalu bilang, oh ada kebangunan rohani besar di Kupang tahun 60-an 70-an. And I said, no, Saya bilang, oh tidak, 1965. itu tahun 1965. They said, what happened? Lalu mereka tanya, apa yang terjadi? I don't know. Saya tidak tahu, But what I do know, tapi apa yang saya tahu, I feel revival. I feel revival. saya merasakan kebangunan rohani I itu. feel it. Saya I merasakannya, feel it here saya merasakannya ada di in sini, this church. di gereja ini. We must lift up our eyes. Waktu kita mengangkat visi kita, pandangan kita, We must push on. waktu kita terus maju, The Holy Spirit's on Peter. Roh Kudus ada pada Peter. The Lord is going to use you, Peter, Tuhan akan memakai engkau, Peter, to see many people come to faith in Christ. untuk membawa banyak orang datang kepada This Kristus. whole team, Seluruh tim pelayanan di gereja ini, if we're going to go on, kalau kita terus maju, we have to engage kita harus terlibat. with what God is doing now, Apa yang Allah lakukan sekarang, forget what we used to do, melakukan apa yang biasanya kita lakukan, but remember what God has done. tapi mengingat apa yang Allah sudah lakukan bagi kita. We not only have to engage with the present, Kita tidak hanya terlibat dalam masa sekarang, but we also have to open our hearts tapi kita juga harus membuka hati kita. so that we can elevate our vision Kita bisa mengangkat visi kita, pandangan kita, on how mighty God is, tentang betapa hebatnya Allah kita, how much help He'll give us, dan betapa besarnya kekuatan yang Dia beri pertolongan bagi kita, and the opportunities around us. dan kesempatan-kesempatan yang Dia beri di sekeliling kita. And then we have to enlarge Dan kita harus memperbesar our mission. misi kita, kapasitas misi kita. I want you just to close your eyes. Mari kita tutup mata kita di hadapan Allah, di hadirat Allah. The musicians are going to come. Saya undang para pelayan altar naik ke atas. But I want to say to all of you, Tapi saya ingin menyampaikannya kepada semua saudara. for many religious people, Untuk banyak orang-orang yang beragama atau agamawi, they think that God needs them. mereka berpikir bahwa Tuhan butuh mereka. And so what happens? Jadi apa yang terjadi? They work harder, Mereka bekerja lebih keras, become very religious. menjadi sangat agamawi. They try to prove that they're good enough. Mereka ingin membuktikan bahwa mereka pantas dan layak.
That's not how you get born again. Itu bukan cara untuk mengalami lahir baru kembali. How you get born again Bagaimana waktu kita punya pengalaman pertama berjumpa dengan Yesus dan lahir baru? is to have a revelation Waktu kita mempunyai pewahyuan that God wants you so much. bahwa Allah begitu mengasihi engkau, He begitu wants to rupa. forgive you. Dia ingin mengampuni engkau. He wants to cast off your past. Dia ingin melupakan dan melepaskan semua masa lalumu. He wants you Dia ingin saudara to be free. dimerdekakan. He wants you Dia inginkan saudara to know what heaven is like. untuk mengetahui seperti apa itu surga yang dia janjikan. He doesn't want it just you to know him in your head. Dia tidak hanya ingin saudara tahu tentang dia di kepala saudara, He wants you to know deep in your heart tapi dia ingin engkau mengenal dia jauh di dalam lubuk hatimu. that he loves you. Bahwa dia begitu mengasihi engkau. He wants you. Dia inginkan saudara. And this happens simply. Dan ini terjadi dengan sederhana. You come to him Saudara datang kepada dia very humbly dengan rendah hati and very honestly. dan dengan jujur. Say, God, Tuhan, I'm sorry. ampuni saya. I've sinned. Saya sudah berdosa. I believe, Jesus, you died for me. Saya percaya Yesus engkau mati di salib bagi saya. And I ask you to come into my heart. Saya membuka hati saya bagi engkau Tuhan. I believe you rose again. Saya percaya engkau bangkit kembali. And I want to rise to new life. Dan saya ingin bangkit dalam kehidupan yang baru. So forgive me. Ampuni saya. The Bible says, Alkitab berkata, if you believe in your heart jika engkau percaya di dalam hatimu that Jesus died bahwa Yesus mati and he rose, dan dia bangkit kembali, and if you confess with your lips, dan kalau engkau mengaku dengan mulutmu, you will be saved. engkau akan diselamatkan. Are you going to heaven? Apakah engkau akan pergi ke surga setelah kehidupan di dunia ini? You need to know, Engkau harus tahu, and that can happen for you. dan itu bisa terjadi bagi saudara. We're going to worship. Mari kita menyembah Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Mari saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman. Mari angkat tangan saudara kepada dia. Aku punya Tuhan yang besar. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan. Haleluya, haleluya. Besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Pandang kepada dia, angkat wajahmu dan pandang kepada dia. Aku
eyes, Saya ingin saudara tutup mata saudara, hanya tutup mata saudara di hadapan Allah. when we close our eyes, Waktu kita menutup mata, we become very aware kita menjadi begitu peka of what's inside of us. apa yang ada di dalam kita. Now, I'm going to ask you, Saya ingin bertanya kepada saudara, if you've never asked Jesus kalau engkau tidak pernah atau belum pernah meminta Yesus publicly secara rendah hati, belum pernah meminta into your life, untuk masuk di dalam hidupmu, I want to give you that opportunity saya ingin beri kesempatan itu sekarang to receive eternal life. untuk menerima hidup kekal di dalam Dia. Or perhaps you once followed Jesus Atau mungkin engkau ingin mengikuti Yesus and you need to come back. And you need to come back. dan to saudara perlu kembali. That happens. Itu terjadi. Jesus will never send you away. Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Or maybe Atau mungkin you're not sure if you died you go to heaven. engkau tidak yakin kalau setelah kehidupan di dunia ini engkau kemana, ke surga atau tidak. If you're one of those three, Kalau engkau ada dalam 3 hal itu, I want you to place your salah hand satu dari 3 hal itu. nice and high in the air. Pertama, engkau bilang saya mau terima Yesus. Dan yang kedua, mungkin engkau sudah jauh dari Dia dan ingin kembali. Yang ketiga, engkau tidak yakin setelah kehidupan di dunia ini kemana engkau pergi. Kalau itu saudara salah satunya, kami mau berdoa bagi saudara. Kalau itu saudara, mari angkat tanganmu kepada Dia. Kalau itu saudara, kalau engkau ingin kembali kepada Dia, kalau engkau ingin kembali kepada Yesus, engkau ingin kembali kepada hati yang menyembah, hati yang mengasihi, hati yang mencintai, mari angkat tanganmu kepada Dia. Kalau engkau ingin mengalami pemulihan, mengalami terobosan dari Tuhan, engkau ingin ada di hadirat Allah, mari angkat tangan kalau itu saudara. Bapak Ibu yang sudah angkat tangan, kami mau berdoa bagi saudara, kami hamba-hamba Tuhan mau berdoa bagi Bapak Ibu saudara. Lagu ini akan dinyanyikan. Lagu ini akan dinyanyikan. Lagu ini akan dinyanyikan dan Bapak Ibu yang mau didoakan, mari maju ke depan. Pastor Richard dan kami hamba-hamba Tuhan mau berdoa bagi Bapak Ibu saudara. Aku punya Tuhan yang besar. Bisa kembali ke tempat duduk. Duduk bisa duduk kembali sambil hati kita terus terangkat dan kita terus menaikkan pujian penyembahan ini kepada Tuhan. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, Engkau Tuhan yang besar dan sanggup menggenapi imanku.
dalam hidup kami. Haleluya, Kau dahsyat Tuhan, terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya, dahsyat ajaib Engkau Allahku. Saja Bapak Ibu sama-sama naikkan pujian ini. Mari kita bangkit berdiri. Dan kita naikkan pujian ini. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanmu, sepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, Allah yang besar, yang telah Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup mengadakan berbagai kali. imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari Imanku bersepakat, imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. beri kemuliaan yang paling meriah bagi Dia. Haleluya. Lord, I pray Bapa, hamba-Mu berdoa that your people bahwa umat-Mu will know the love of the Father untuk mengalami kasih Bapa and the forgiveness of Jesus dan mengalami pengampunan di dalam Yesus and deep communion of the Holy dan Spirit. mengalami persekutuan yang sangat intim dan dalam dengan Roh Kudus. May the Lord bless you. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu His saudara-saudara face shine upon you. dan wajahnya menyinari Bapak Ibu saudara. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. God Yang bless. percaya berkata, God bless. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Tiba saatnya kita akan meletakkan korban syukur kita yang kedua. Mari kita beri dengan hati yang penuh dengan pengucapan syukur. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama katakan, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Kau memilihku, menjanjikanku
sesuai rencanamu. Sejemput Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Menaikkan pujian ini kepada Tuhan sebagai syukur kita buat apa yang Tuhan buat pada kita saat ini. Katakan, bagi yang berjalan, melakukan sesuai panggilannya, rencana indah diberikannya bagi kita yang percaya. Sama-sama sebutkan, Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. sama-sama katakan, Kau memilihku. Kau memilihku, menjadikanku sesuai rencanamu. Kau menentukan arah tujuan seturut langkahmu. Bagi yang berjalan, melangkah sesuai panggilannya, rencana indah diberikannya bagi kita yang berjalan. Dengan keras sama-sama serukan, Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Kita bisa bertepuk tangan kepada dulu kita, renungkan segala kebaikan Tuhan yang tak pernah habis-habis dalam setiap kehidupan kita, dan rancangannya pasti tergenapi dalam setiap kehidupan kita semua di dalam. Sama-sama kita katakan, aku berharap penuh. Aku berharap penuh, sumber kemenanganku dalam janji-Mu tak akan goyah, sebab Allah turut bekerja dalam segala hal. Aku berharap penuh, sumber kemenanganku dalam janji-Mu tak akan goyah, sebab Allah turut bekerja dalam segala hal.
mengakhiri ibadah kita. Bapa di sorga, terima kasih buat ibadah yang luar biasa. Terima kasih buat hari yang kudus ini di mana kami ada di rumah-Mu memuji dan menyembah Engkau. Dalam segala keterbatasan listrik yang tidak nyala dan segala keterbatasan peralatan, hati kami tetap memandang kepada Engkau. Sebab ibadah dan penyembahan kami selalu tentang Allah. Dan biarlah Tuhan, hari ini kami berjumpa dengan Tuhan, mengalami kemenangan, pemulihan di dalam Engkau. Sehingga minggu di depan kami adalah minggu kemenangan, minggu di mana kami mengangkat wajah kami, memandang betapa luar biasa dan hebat Allah yang ada di pihak kami. Dan kami punya pertolongan di dalam Allah, dan kami mulai melihat segala kesempatan yang Allah sedang buka di sekeliling kami. Dan kami membawa pesan pemulihan dimanapun kami berada, sehingga banyak orang berjumpa dengan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua yang melayani Engkau hari ini, mulai dari parkiran sampai di altar, ruang ibadah dan ruang-ruang sekolah minggu, pelayanan anak. Diberkati Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor Richard yang Kau kirim dari Australia, mentor, gembala, orang tua kami yang membimbing kami, yang mengasihi kami, yang berjalan bersama kami dalam pelayanan gereja kami 10 tahun ini Tuhan. Biarlah berkat Allah turun atas Pastor Richard, Pastor Katie, dan pelayanan-pelayanan yang Allah masih percayakan kepada hamba-Mu. Kekuatan baru, perlindungan menyertai hamba-Mu dalam pelayanan kemanapun Allah membawa hamba-Mu. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupannya. Bapa, kami saat ini memberkati dan mendoakan Bapak Kapolda yang ada bersama-sama dengan kami. Kami berdoa berkati hamba-Mu dalam segala tugas, tanggung jawab yang Kau percayakan, panggilan mulia yang Kau percayakan bagi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapan dan berkat dan kasih setia Allah turun atas hamba-Mu. Dan dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya, Allah terlihat dalam hidupnya dan dalam segala kehidupan keluarga, rumah tangga, anak-anak, dan semua yang hamba-Mu kerjakan disertai, diberkati Allah. Terkhususnya tanggung jawab dalam Natal dan Tahun Baru, pengamanan Polri bagi kota kami, provinsi kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkati bapak-bapak polisi yang sedang bertugas menjaga, di dalam nama Yesus. TNI yang ikut bertugas dan menjaga, di dalam nama Yesus. Engkau menyertai, memberkati, sehingga di Natal dan Tahun Baru ini kami bisa merayakan, kami bisa beribadah, kami bisa menikmati Allah dan menyelesaikan tahun ini dan bersyukur kepada Allah. Kami mengingat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, bangsa tercinta ini. Bapa, Engkau memberkati pemimpin bangsa kami dari yang tertinggi Bapak Presiden, wakil dan seluruh jajarannya, sampai yang paling kecil di tingkat desa, kelurahan, RT, RW. Diberkati di dalam nama Yesus. Terkhususnya provinsi kami Nusa Tenggara Timur dan kota tercinta Kota Kupang diselamatkan, dipulihkan di dalam nama Yesus. Berkatilah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih umat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Buka dan kedangkan tanganmu, pandang kepada Yesus dan terimalah berkat Allah. Allah mengarahkan wajahnya kepada kita, menyinari kita dan memberi kita damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tangga pernikahanmu, diberkatilah keturunan anak-anak dan cucu-cucumu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah lumbungmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah sawah ladang ternakmu, diberkatilah kios, toko, dagangan, bisnis, profesi, karirmu, diberkatilah pendidikan, cita-cita dan masa depanmu, diberkati keluar masukmu mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran memelihara hati dan jiwa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kasih Kristus yang abadi tinggal bersama kita dalam persekutuan, pengurapan, pengajaran, penghiburan kuasa Roh-Nya yang kudus. Tinggal bersama kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua berkat yang besar ini kita sambut dan terima di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata amin. 1, 2, 3, salam. Bisa salam kiri kanan sebelum Bapak Ibu duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara, puji Tuhan, silakan duduk, kita salam kiri kanan. Salam Bapak Ibu saudara, Bapak Ibu diberkati, amin. Memang cuaca dan banyak dari jemaat kita yang sudah liburan setelah acara kita hari Jumat kemarin, hari ulang tahun gereja. Hari Sabtu kemarin banyak jemaat yang sudah izin Bapak Gembala. Kami menunda kepergian karena ingin merayakan hari ulang tahun kita yang ke-10 kemarin hari Jumat. Tapi Sabtu banyak dari jemaat kita sudah liburan, mengunjungi keluarga. Kita doakan sehingga perjalanan jemaat-jemaat Tuhan dilindungi dan disertai Tuhan, amin. Tadi ibadah listrik bermasalah, tapi Tuhan hadir, Tuhan memberkati, semuanya berjalan dengan baik. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Tuhan, amin. Terima kasih Pastor Richard, thank you Pastor Richard. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur. Saya tidak bisa omong Inggris Indonesia Bapak Ibu Saudara, jadi saya omong bahasa Indonesia saja dulu. Kita bersyukur sebab Tuhan mengirim hamba Tuhan, orang tua rohani, mentor di 10 tahun lalu, berjalan bersama kita dalam pelayanan ini dan dalam nasihat, bimbingan dan mentoring dari hamba Tuhan, Pastor Richard dan Pastor Katie. Kita ada sampai hari ini dalam pelayanan ini karena ada andil, ada peran luar biasa dari orang tua, gembala, dan mentor yang begitu mengasihi kami gembala dan mengasihi gereja kita di Kupang. Bapak Ibu, jadwalnya sangat padat, dia tiba dari Rusia, langsung booking tiket ke Kupang, nanti pulang hari Senin, lalu Natal, dan setelah itu anaknya akan menikah. Setelah selesai anaknya beliau menikah di Januari, dia langsung kembali ke Rusia. Perjalanan beliau sangat padat dalam pelayanan, tetapi Tuhan menolong sehingga hamba Tuhan bisa datang dalam pelayanan. Ibu, thank you Pastor Richard, thank you. Kesempatan yang baik bagi saya untuk berdiri di tempat ini karena hari ini saya berada di tempat ini untuk beribadah. Lama sudah saya mau pengen datang ke sini, tapi karena kesibukan ya dan segala macam, saya mohon maaf Pak. Baru kali ini saya bisa datang di tempat ini. Saya juga sudah lama pengen dijadwalkan bicara di sini ya, tapi belum sempat. Mungkin kesempatan ini hal yang luar biasa. Terima kasih buat Bapak-bapak dan Ibu. Pertama saya ucapkan selamat Natal ya buat kita semua dan selamat menyambut tahun baru 2025. Kira-kira Natal ini bahagia atau tidak ya? Tuhan bersama kita atau tidak? Sudah pasti. Tadi khotbahnya pastor luar biasa. Kita melupakan yang dulu-dulu, pengalaman yang kita punya, tapi isi lagi dengan berkat Tuhan, dengan persamaan bersama Tuhan, kita pengalaman bersama Tuhan sungguh luar biasa. Dan meningkatkan visi kita untuk terjadi lagi di Kupang ini. Saya tadi sangat tersentuh ketika beliau menyampaikan dengan revival yang terjadi di Soe. Ya. Kapan bisa terjadi lagi? Dan menurut beliau, pandangan visi beliau akan terjadi lagi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kitakah akan menontonkah atau bagian dari situ? Nah Bapak-bapak dan Ibu, saya selaku Kapolda menyampaikan begini nih. Kupang ini terkenal orang Kristen 92%. Tapi di Kupang ini biar kita tahu, ini saya evaluasi tahunan saya, ini 1 tahun persis saya ada di sini ditugaskan. Evaluasi tahunan saya, kejahatan yang paling tinggi di Kupang adalah 2 kejahatan, yaitu 1 kejahatan kekerasan, perkelahian, pembunuhan, penganiayaan. Suami menganiaya istri, istri menganiaya suami, suami menganiaya anak, anak menganiaya bapak atau menganiaya. Jangan dikira ada juga istri yang membunuh suaminya. Terjadi. Ya. Perkelahian hampir tiap hari terjadi. Pembunuhan hampir tiap hari terjadi. Kekerasan hampir tiap hari terjadi. Itu kejahatan yang top ranking di NTT. Yang nomor 2 yang sangat menyita perhatian saya adalah kejahatan domestic violence.
kejahatan yang terjadi di dalam rumah tangga. Ya, penyimpangan seks, penganiayaan istri terhadap suami, suami terhadap istri, anak-anak diabaikan dan segala macam itu terjadi. Ini yang terjadi yang nomor 2, kehamilan di luar nikah, ini angkanya sangat besar. Padahal mestinya kita malu sebagai daerah yang Kristen. Oleh karena itu menjadi doa kita bersama, mungkin tidak kebetulan ini Pastor Richard bicara tentang revival terjadi, harus terjadi lagi di Kupang dan NTT. Kita harus berpikir ini, mestinya kita malu. Kita berdoa buat ini agar ini mesti terjadi dan revival ini cepat terjadi. Dan nama NTT, sebelum saya ada di sini saya sudah dengar lama tentang kejadian Soe dan saya baca di bukunya. Dan saya pergi ke sana, saya pergi ke sumur itu, saya pergi ke gereja itu, saya bertemu dengan saksi-saksi yang pada saat itu mengikuti. Ada bapak yang sudah umur 80 tahun yang pada saat itu ada ibu yang sedang membawa air dan berubah menjadi anggur. Dan saya pergi ke gereja itu, saya berdoa di situ, kapan Tuhan akan terjadi lagi? Ya. Saya kira kita punya bagian untuk mendoakan itu dan kita adalah menjadi orang-orang yang terlibat di dalamnya yang dibilang oleh Pastor Richard itu engage. Ya. Kita harus terlibat di dalamnya. Bapak-bapak itu jangan takut dengan itu. Terlibat atau tidak pasti terjadi, Tuhan akan lakukan itu. Ya, kita berdoa buat itu semua. Dan yang ketiga bapak-bapak dan ibu, menjelang Natal ini saya alihkan aja. Bapak-bapak dan ibu mungkin akan bepergian kemana-mana. Kami anggota kepolisian siaga. Menjaga bapak-bapak dan ibu bernatal sudah berlangsung mulai dari tanggal 2 Desember kemarin sudah ada Natal dan kami sudah siap di gereja-gereja dan kami mengamankan semuanya. Dan apabila bapak-bapak dan ibu seperti yang dikatakan oleh Pastor Charles tadi itu mau pergi kemana-mana, tolong kami diinformasikan kepolisian biar kami bisa menjaga rumah-rumahnya. Dan apabila kendaraannya tidak bisa jangan ditinggal di rumah, nanti akan kami parkir taruh di kantor kepolisian, kami akan jaga. Bapak-bapak dan ibu akan pergi kemana, kami akan jaga Kupang ini tetap aman. Kami akan jaga seluruh NTT ini. Kami sudah apel kemarin kesiagaan kita semua. Kami mengamankan NTT kira-kira menyiapkan pasukan kira-kira 6.000 pasukan ya untuk mengamankan. Jadi bapak-bapak dan ibu silakan bernatal, bertahun baru di mana-mana. Tolong kami diberitahu biar kami bisa mempatroli rumah-rumah bapak-bapak dan ibu. Ketika jam-jam rawan atau jam-jam kritis kami akan hadir datang. Atau misalnya rumahnya lupa matikan, nanti akan kami matikan listriknya dari dulu. Begitu ya. Yang terakhir, bapak-bapak dan ibu khusus untuk Pastor Charles. Waktu bulan Juli kemarin itu ada hari doa nasional ya. Saya selaku ketua panitianya ditunjuk ya. Setiap tahun itu berganti dari satu provinsi ke provinsi yang lain. Dan waktu itu saya tidak tahu seluruh denominasi gereja, 8 denominasi gereja yang ada di Indonesia menunjuk saya selaku ketua panitia. Waktu itu ada hal-hal yang tidak menyenangkan untuk setri ya. Oleh karena itu saya dengan kerendahan hati saya minta maaf ya Pak Pastor ya. Saya minta maaf kalau waktu itu terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Mestinya grup dari C3 akan tampil dan segala macam. Tapi di luar sebagai saya sudah lakukan ketua panitia, saya tidak tahu siapa yang nyusun acara. Sehingga pada saat itu dari C3 tidak jadi tampil. Padahal C3 sudah latihan berhari-hari, berminggu-minggu, tapi tidak jadi tampil. Tapi saya lihat kedewasaan yang luar biasa dari pastor. Dia bilang, bukan itu yang mau kita tampilkan. Yang penting Tuhan memberkati kita semua begitu. Tapi saya minta maaf, selaku
Selaku ketua panitia saya minta maaf untuk itu. Ya. Pastor tadi mengatakan jangan ingat-ingat lagi yang lama-lama. Ya, saya minta maaf dan semua panitia minta maaf atas itu, dan saya kira mulai saat itu saya terbeban untuk mau menyampaikan maaf di gereja ini gitu, baru kesampaian sekarang. Terima kasih, itu saja yang mau saya sampaikan. Mari kita terus terbeban buat NTT, buat apa yang tadi didoakan oleh Pastor Richard tadi itu, Kupang, Australia, New Zealand, NTT akan ada dan segala macam. Itu mungkin bayangan kita, tapi itu akan terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan memberkati. Salam.